karena waktu yang sangat ketat sekali, saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, kami tiba waktunya akan membuka Alkitab yang sudah dibacakan ini untuk kami renungkan. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang telah menginspirasikan, mewahyukan firman ini boleh juga bekerja dalam hati kami untuk menemukan kebenaran dan boleh mengalaminya serta melakukannya. Kami doakan untuk jemaat Tuhan yang boleh datang hari ini, baik di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online. Tuhan menyertai hati kami, memberkati. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berserah penuh, mohon urapan-Mu Tuhan, di tengah-tengah tiada berdayaan maupun di tengah keterbatasan. Di dalam kelemahannya Tuhan topanglah hamba-Mu ini. Sucikan, kuduskanlah agar kami sungguh-sungguh layak untuk menerima berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom, selamat datang dalam kebaktian pagi hari ini. Saya bersyukur 2 minggu ini sudah mulai padat dan penuh. Saya harapkan kebaktian siang dan sampai sore nanti juga boleh diikuti jemaat Tuhan. Bagi jemaat yang masih mengikuti secara online karena terpaksa situasi kondisi kita tetap bisa konsentrasi dalam 2 pelayanan firman dan perjamuan yang akan kita terima. Nah, saudara, kita akan melihat ada beberapa hal khususnya berkenaan dengan pasal 3 ini. Saudara, jelas saya mendahului dari ayat 1 sampai yang ke-6. Kalau kita melihat judul yang LAI berikan adalah Yesus lebih tinggi dari Musa, lebih besar dari Musa, saudara. Nah, saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk melihat memang inti daripada kitab atau surat Ibrani ini adalah memberikan satu peringatan, warning, dan juga memberikan satu dorongan. Peringatan bukan berupa akan hukuman yang akan terjadi, tetapi peringatan karena kasihnya. Seperti seorang ibu, orang tua yang mengingatkan anaknya dalam jalan kehidupannya. Itu karena didasarkan bukan karena kebencian, karena kemarahan, tetapi karena kasih, saudara. Karena mengasihi, rasa sayang, rasa cinta. Inilah saudara-saudara di hati Allah, di hati penulis juga melihat akan kondisi jemaat yang ada di tengah-tengah perantauan. Hari itu jemaat orang-orang yang boleh dipanggil diselamatkan, yaitu orang-orang Ibrani, saudara-saudara, itu mengalami berbagai macam tantangan seperti hari ini kita alami juga, saudara. Bahkan lebih besar, lebih berat, saudara. Walaupun penulis memberitahukan di dalam beberapa pasal di depan dikatakan penderitaan mereka belum sampai mencucurkan darah. Berarti penulisan ini terjadi pada waktu sebelum Kaisar Nero menyiksa orang-orang Kristen secara besar-besaran. Kita tahu di dalam pengalaman sejarah gereja, itu pernah gereja mengalami penganiayaan, mengalami begitu kesakitan yang begitu berat, bahkan mengalami kematian karena ganasnya Kaisar Nero ataupun Kaisar Romawi pada zaman itu, saudara. Saudara, di bagian ini tapi penulis Ibrani sekali lagi mengingatkan audiensnya, karena audiens dari penerima surat ini ada beberapa golongan. Golongan pertama adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh taat, sungguh setia, hidupnya pengabdiannya hanya untuk Tuhan. Tetapi dia mengalami berbagai macam ujian, berbagai macam penderitaan, berbagai macam sakit mereka alami. Dan firman yang dituliskan dalam Ibrani ini ingin menjadikan satu penopang yang menopang kehidupan mereka, supaya mereka boleh terhibur, dikuatkan, bahkan tetap teguh di dalam iman. Tetapi yang kedua, ada golongan-golongan tertentu yang saya katakan pada khotbah yang lalu, golongan intelektual. Orang-orang intelektual, orang-orang Yahudi berlatar belakang. Orang Yahudi di mana-mana itu orang yang pintar-pintar, saudara. Saudara, sampai hari ini Tuhan memberikan anugerah itu. Setiap kali di sekolah ada anak yang sekolah, anak Yahudi, pasti dia bintang kelas. Orang yang pintar-pintar. Ini karena karunia-Nya. Ini Tuhan berikan. Ini adalah apa yang dikatakan ketatapan yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Tetapi di antara mereka pada waktu menerima Injil, pada waktu mendengarkan, menyaksikan Yesus,
ada di antara mereka di dalam batasan, yaitu di intelektual saja. Belum masuk ke hati. Mungkin sudah ngintip di hati tetapi belum melakukan, belum mengalami. Belum mengambil satu keputusan, belum ada decision dalam keputusan mengikut Yesus. Nah, orang-orang yang demikian, saudara-saudara, penulis Ibrani ingin memberikan satu warning, ayo cepat mengambil keputusan, ayo cepat engkau percaya kepada Dia. Dan yang ketiga, memang ada golongan yang tidak bisa disangkali. Golongan hari ini yang disebut dengan Kristen-Kristenan. Hanya ngikut-ngikut tapi nggak pernah percaya sungguh. Hanya ikut-ikut, hanya KTP. Tidak pernah menjadi orang Kristen yang born again, hari yang sudah lahir kembali. Saudara, tiga golongan ini secara umum masih terjadi pada saat ini. Nah, kita kembali saudara-saudara, penulis Ibrani memberikan satu dorongan kepada jemaat di sana. Di ayat 1 sampai yang ke-6 untuk mengingatkan mereka, orang-orang yang sangat memegang pada tradisi, memegang pada perjanjian lama, memegang pada Musa. Kemarin disebutkan Kristus itu lebih besar dari malaikat. Dan Yesus itu lebih besar, lebih tinggi daripada Nabi. Yesus lebih besar daripada Musa. Di bagian ini kita bisa saksikan. Nah, saudara, penulis menggambarkan Yesus dengan Musa ini dijelaskan sebagai suatu gambaran di sebuah rumah, saudara. Saudara bisa membayangkan umat Yahudi, bangsa Yahudi itu digambarkan seperti rumah. Sebuah rumah itu di mana Musa ditempatkan di sana sebagai pelayan. Musa sebagai pelayan, melayani umat Allah yang ada di rumah itu, saudara. Dan penulis Ibrani indahnya dengan jelinya, dengan agungnya, dia menggambarkan Yesus itu lebih besar. Kalau sebuah rumah di dalamnya ada pelayannya, saudara-saudara, digambarkan rumah itu juga ada arsiteknya, ada yang merancangnya. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, siapakah arsitek yang membangun rumah itu? Siapakah arsitek yang merancang rumah itu? Siapakah dia yang lebih besar itu? Di sinilah penulis Ibrani ingin menekankan, dialah Kristus, dialah Yesus. Yesus Kristus itulah, saudara. Kalau Musa adalah pelayannya, Yesus Kristus lebih mulia yang merancang, yang menetapkan, saudara. Saudara-saudara, ini yang digambarkan oleh penulis Ibrani berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Saudara-saudara, memang dua pokok inti daripada Ibrani, surat Ibrani, yaitu ingin menekankan keunggulan daripada keilahian Kristus. Keunggulan daripada kepribadian atau pribadi Kristus yang melampaui segala-galanya. Pada waktu yang lalu kita merenungkan dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia ada sebelum kita ada. Dia ada sebelum dunia dijadikan. Dia ada itu dalam arti pre-eksistensi. Sebelum eksistensi dia ada di dunia ini. Sebelum inkarnasi di dalam Yesus Kristus, dia adalah Allah yang sudah bertakhta. Dia arsitek di dalam dunia ini, saudara. Dia perancang yang mulia. Saudara-saudara, penulis Ibrani ingin memperlihatkan Yesus lebih tinggi daripada Musa. Dialah Allah, dia juga Kristus yang menjadi manusia biasa, menjadi manusia sejati. Dia menjadi imam besar kita. Dia berdoa untuk kita, bahkan dia yang mendamaikan kita dengan Allah. Itu ada imam besar. Yang mempertemukan kita dengan Allah, yang memegang hidup kita, bahkan menuntun hidup kita di dalam kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka penulis Ibrani mengingatkan, ayo kita fokus, ayo kita konsentrasi, ayo kita perhatikan, kita arahkan mata kita. Jangan abaikan peringatan-peringatannya yang diberikan melalui firman Tuhan. Bagian pertama ini. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 itu berbicara tentang sebuah peringatan yang sekaligus menjadi dorongan. Peringatan ini mengajak kita untuk boleh ingat dan juga kita boleh didorong, saudara-saudara. Saudara, ayat 7 sampai ayat yang ke-11 penulis mengingatkan. Saya lihat di sini penulis seringkali memakai atau mengutip perjanjian lama. Saudara perhatikan, ini mengutip dari Mazmur pasal 95.
Saudara bisa memperhatikan dalam referensi yang ada di bawah Alkitab. Di situ diperlihatkan semua. Artinya apa saudara-saudara? Penulis Ibrani ini dia melihat. Karena konteks pada jemaat orang-orang Yahudi sangat kenal dengan perjanjian lama. Mereka melekat dari kecil, anak-anak sudah dididik. Perjanjian lama itu udah ngelotok di pikirannya. Semua sudah menghafal. Mereka tahu kitab Mazmur. Dia tahu kitab para nabi. Mereka tahu isinya apa. Maka penulis Ibrani dengan mudah sekali membuka ini. Penulis ini membacakan semua pendengar ngerti pada hari itu. Beda dengan hari ini kita menjadi orang Kristen. Ada yang baru menjadi orang Kristen. Sehingga perlu ada katekisasi, ada pelajaran-pelajaran di dalam kelas sebelum baptisan. Karena kita belum tahu Alkitab itu apa. Apalagi dalam orang-orang yang tradisional sekali, orang-orang Chinese di pedalaman-pedalaman. Saya kalau berkhotbah di antara mereka di dalam dunia tradisi, saudara, harus menganalogikan dengan dunia analogi mereka. Karena mereka biasa menyembah berhala-berhala dan sebagainya. Sampai pada waktu mereka bertobat, mereka memasang salib di rumahnya. Ini sebuah simbol tetapi ingin menunjukkan sebuah keberadaan Kristus yang telah mati disalibkan untuk dosa-dosa kita. Saudara, penulis di sini memakai satu peringatan dengan peristiwa yang ada di perjanjian lama, yaitu peristiwa bangsa Israel, umat Israel pada waktu keluar dari Mesir, dari perbudakan masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Saudara bisa membayangkan dalam eksposisi kitab Keluaran yang lalu, kita melihat betapa besar dahsyatnya Allah, betapa besar Allah berkarya di tengah-tengah mereka. Mereka ditarik keluar dari Mesir, mereka dibawa keluar dari Mesir, mereka diangkat dari perbudakan, mereka diangkat dari penderitaan. Mereka diajak untuk menyaksikan karya-karya yang dahsyat dari Tuhan. Musa di situ sebagai pemimpin bangsa kita melihat, menyaksikan berbagai macam mujizat-mujizat, laut terbelah menjadi dua. Kita melihat 10 tulah yang terjadi di Mesir. Kita melihat betapa dahsyatnya Allah memegang hidup umatnya, dipimpin, dipeliharanya tiang awan dengan tiang api. Tetapi setiakah, taatkah umat Allah? Tidak. Berkali-kali diingatkan, berkali-kali jatuh. Berkali-kali diingatkan, berkali-kali memberontak. Sehingga tidak heran penulis Ibrani katakan, kita yang mirip dengan umat Allah, bangsa Israel pada hari itu, penerima surat Ibrani ini diingatkan, jangan keraskan hatimu. Saudara, ini persoalan yang besar dalam hidup ini. Hati manusia ini. Hati manusia ini yang begitu kompleks sekali, saudara-saudara. Sehingga semua pusat kehidupan manusia itu terpancar dari hatinya sebelumnya. Tetapi penulis di sini mengatakan ada persoalan yang besar. Jangan keraskan hatimu, berkali-kali di dalam satu perikop ini. Mendorong apa, saudara? Supaya kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang lembut hatinya. Yang mau dengar-dengaran, yang mau taat pada Tuhan. Ingatlah peringatan itu, 40 tahun di perjalanan di padang gurun. Semua ini merupakan satu perwujudan daripada kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Tetapi pernahkah itu merubah hati mereka? Ada di antara mereka yang tidak merubah hatinya. Saudara-saudara, berhentikah Tuhan dengan rencananya? Tidak, saudara. Bagian ini menunjukkan Tuhan sungguh mengasihi. Dibawanya ke dalam bimbingan dan pemeliharaannya. Saudara-saudara, di bagian yang ketiga ayat 12 ke 15 saya katakan, nasihatilah satu dengan yang lainnya. Ayat yang ke-12 dikatakan di sana, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Saudara, kata murtad nanti kita harus bahas di Kedup. Ini sangat-sangat perlu waktu yang panjang. Apakah orang Kristen bisa murtad? Nah, itu topik yang penting. Saudara, mari kita belajar satu hal di sini. Tuhan memberikan orang di sekitar kita
agar kita saling menasihati seorang akan yang lain setiap hari, dikatakan di sini. Artinya apa, saudara-saudara? Ayat ingin maksudkan, saudara, jangan sampai kita menyerah, jangan berputus asa di dalam pelayanan memberikan nasihat, mengingatkan. Saudara dan saya perlu mendapatkan nasihat itu. Nasihat penulis Ibrani ini berkenaan dengan keutamaan, keunggulan Kristus, keberhargaan Kristus yang harus dipegang, yang harus dipelihara. Karena keselamatan ada anugerah Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kepastian selamat itu mencakup apa, saudara? Ketaatan, saudara. Saudara, saya tidak mengatakan ketaatan adalah syarat keselamatan, tidak. Tetapi ketaatan adalah bukti yang sudah diselamatkan. Kita yang diselamatkan karena iman itu menyelamatkan, saudara. Tetapi ingat, iman itu, saudara-saudara, yang menyelamatkan akan menghasilkan ketaatan. Setuju? Setuju? Iman yang sejati itu akan menghasilkan buah. Setuju? Saudara sekalian, bagaimana kita bisa hidup dalam ketaatan? Saudara, Tuhan menyediakan sarana. Sarananya, prasarananya adalah komunitas. Orang-orang percaya ini. Ketika kita salah, kita bisa dinasihati, bisa diarahkan untuk kembali bersama-sama. Jadi pertumbuhan rohani itu personal, kita dengan Tuhan. Tetapi cara mempertumbuhkan, cara bertumbuh itu komunal, bersama. Tuhan menempatkan kita dalam komunitas. Maka kalau ada orang yang tidak mau ketemu orang, nggak mau ikut persekutuan, nggak mau beribadah komunal, saudara, secara pribadi Tuhan sudah memberikan cara, yaitu dengan komunal. Komunal bersama-sama, komunitas orang percaya. Ketika kita bersama, kita harus waspada, saudara. Saling waspada, saling mawas diri, karena bisa terjadi juga pada diri anak-anak Tuhan, kehidupan komunitas, saudara. Itu pencobaan-pencobaan di padang gurun itu banyak sekali. Salah satu mereka kalau kita perhatikan ada hati mereka yang tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, tidak pernah mensyukuri akan berkat Tuhan. Ada keluh kesah, sungut-sungut dan sebagainya. Padahal saudara-saudara, berkat dari Allah itu menolong dan menopang kita hari ke hari. Dan kita tidak pernah kekurangan apapun. Kita mengalami Allah, Dia Allah yang memelihara kita. Di dalam Yesus Kristus Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah keyakinan dan pengharapan kita. Yang terakhir, saudara-saudara, waspada kehidupan yang terus-menerus di dalam hati-hati terhadap dosa. Saudara. Waspadalah, ayat yang ke-16 sampai 19, saudara-saudara. Kita melihat bagian ini bahwa kehidupan umat Israel ada orang-orang yang memang hidup yang terus-menerus diingatkan tetapi tetap berkanjang di dalam dosa. Maka ini membangkitkan amarah Tuhan, saudara. Saudara, saya singgung tadi, apakah di sini ada orang yang sungguh-sungguh murtad dari Allah? Penulis Ibrani memakai satu kata, yaitu murtad dari Allah yang hidup. Dia memakai satu contoh orang Israel di padang gurun, bagaimana mereka sudah mendengar suara Tuhan, menyaksikan mujizat-mujizat. Pada akhirnya ia tidak masuk ke tanah perjanjian itu. Hal ini kalau kita teliti kaitannya, saudara, dengan ketidaktaatan, apakah yang terjadi demikian? Yang menjadi persoalan di mana, saudara? Saudara, ayat yang ke-19 kita baca dengan teliti. Bisa dilihatkan di sana, ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Saudara, orang yang dikatakan penulis Ibrani ini adalah, saudara, yaitu yang dikatakan mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Mereka memang tidak taat, betul, saudara. Tetapi mereka bisa tidak taat karena mereka tidak percaya Tuhan. Saudara sekalian, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara, dia pasti akan masuk ke tanah perjanjian.
Saudara sekalian, ayat 14 itu menghibur dan menguatkan. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya kepada keyakinan iman kita yang semula. Maksudnya ini saudara, ayat 14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, artinya kita telah mendapatkan segala-galanya di dalam Dia, di dalam Kristus, maka kita akan terus bertahan sampai akhirnya. Orang yang sudah menerima keselamatan itu akan dipimpinnya bertahan sampai kesudahannya, bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Saudara-saudara, orang yang sungguh percaya, saudara, tidak akan murtad. Karena dia sudah dari semula mengalami anugerah Tuhan yang lengkap, yang sempurna. Tapi kenapa, pertanyaannya bagi kita dari renungan hari ini, kenapa ada peringatan yang keras, yang super keras, yang sangat keras kepada orang-orang Kristen? Seolah-olah orang Kristen itu bisa murtad, saudara. Tujuan daripada penulis di sini, saudara, ingin memberikan teguran, saudara. Ingin memberikan satu disiplin sebagai bagian daripada sarana kasih karunia Tuhan, saudara. Allah menghendaki saudara dan saya untuk hidup taat, sehingga membuat teguran dan disiplin kepada anak-anaknya, agar hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Waspadalah, artinya dalam bahasa Indonesia sederhana, cermatilah. Penulis mengajak kita untuk mencermati hidup ini. Hidup itu harus waspada. Apa yang harus diwaspadai? Kembali hati kita. Kita perlu menyelidiki hati, seperti pemazmur katakan, selidikilah hatiku ya Tuhan, apakah jalanku salah, apakah jalanku serong, apakah pikiranku tidak berkenan. Yang dinasihati adalah berkenaan dengan hati. Ya Tuhan memberkati kita. Kita pulang dari tempat ini dengan hati yang sungguh-sungguh terbuka pada Tuhan. Tuhan telah melakukan, memberikan segalanya yang baik. Tuhan akan memimpin kita. Mari ingatlah peringatan-peringatannya, waspadalah, cermatilah hidup kita. Tuhan memberkati, sehingga umat Allah yang dipilih boleh sampai berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Ketika kita berjumpa dengan Kristus muka dengan muka, itulah panggilan kebahagiaan yang sejati. Tuhan menyertai kita. Amin. Saudara sekalian, kita akan masuk